Sebentar ya teman-teman, kita tunggu mungkin sampai 15.04 mungkin, biar nunggu teman-teman yang lain ya. Halo teman-teman yang baru datang. Halo guys. Kita tunggu sebentar lagi ya. Halo Caca, Putri. Gimana guys? Masih semangat gak nih buat UTBK? Buat berjuang UTBK. Kan ini udah mau akhir tahun ya teman-teman. Semoga kalian makin semangat ya. Semangat banget Kak. Widih. Saya suka semangatnya. Ayo guys, yang lain juga dong. Masih dong. Bagus, bagus guys. Bagus guys. Yang pun aku senang. Oke, udah 15.04. Jadi aku mulai aja ya teman-teman. Aku izin share screen. Udah muncul belum ya? Kira-kira boleh bantu dijawab? Udah muncul, Kak. Oke, makasih Caca responnya. Oke. Bentar ya. Oke, selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Jadi hari ini aku langsung aja ya. Hari ini aku bakalan ngajarin sih. Kita bakal belajar bareng tentang ejaan dan tanda baca. Sebenarnya ini nanti lebih ke tanda baca sih daripada ejaan. Soalnya kalau ejaan tuh udah banyak dibahas sama Kak Hanum. Jadi kalian kalau mau belajar itu tinggal lihat YouTube Marsyajar terus ke Kak Hanum aja. Nah, hari ini tuh aku bakal ngajarin tanda titik, tanda koma, titik koma, terus kayak tanda hubung sama tanda pisah, bedanya apa dan lain sebagainya. Mungkin terdengar kayak simple ya, tapi ternyata nanti deh kayak kalian bakal tahu, oh ternyata tanda koma nih bisa dipakai selain perincian ini loh gitu. Ternyata tanda hubung dan tanda pisah tuh beda, tapi sering disalahgunakan kayak gitu. Nah, sebelumnya, halo teman-teman semuanya. Bagi yang belum kenal, mungkin aku mau perkenalan dulu. Nama aku Davina Santosa. Bisa dipanggil Kak Davina, bisa dipanggil Davina, Dav, apapun itu deh. Oke, aku tutor PBM di Marsyajar. Langsung aku mulai ya. Wait. Jadi yang pertama ada huruf kapital. Perhatikan ya, asik. Udah kayak anak jaksel gitu nggak sih? Oke, yang pertama, aku ada contoh kalimat nih. Ini kalimat langsung ya. Kapan kita berangkat, Bu? Gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira kalimat ini huruf kapitalnya tuh bener atau salah? On cam aja kayak, bener Kak? Atau salah Kak? Kayak gitu. Nggak apa. Coba aku pengen dengar jawabannya deh. Kira-kira di sini tuh kapitalnya bener atau salah sih, teman-teman? Ada yang mau bantu jawab? Oke, belum ada ya. Jadi aku bantu. Ini huruf kapitalnya benar. Jadi nanti aku kasih tahu alasannya. Kita lihat dulu kalimat selanjutnya. Nah, kalau kalimat ini
Kira-kira benar nggak sih huruf kapitalnya? Sudahkah Anda tahu kata Anda itu sebenarnya pakai kapital atau enggak sih, teman-teman? Coba kita lihat. Jadi, awal kalimat, ya pasti sih kalau misalkan pasti kalau misalkan dalam sebuah kalimat, pokoknya awal kalimat apapun itu harus huruf kapital. Terus kalau Terus kalau misalkan nama kerabat di kalimat langsung kayak gini ya, ini kan kalimat langsung. Nah, ini nama kerabat. Nah, itu wajib pakai huruf kapital, teman-teman. Kayak misalkan sudah makan ya gitu. Itu misalkan kalimat langsung. Nah, kata ya itu kan juga hubungan kekerabatan, makanya itu juga nantinya pakai huruf kapital gitu kalau ditulis. Nah, serta kata Anda wajib banget pakai huruf kapital. Kenapa tuh, Kak? Kenapa kata Anda harus pakai huruf kapital? Jadi menurut searchingan aku gitu, jadi kata Anda tuh kan merupakan kata ganti orang kedua gitu ya. Dari ada kata dia, ada kata kau, ada kata iya, ada kata Anda. Nah, kata Anda ini itu menunjukkan kehormatan, kesopanan gitu, teman-teman. Jadi kata Anda hanya itu harus huruf gede, kapital, sorry, huruf kapital. Oke, jadi gitu ya, teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, tanya aja, nggak apa, raise hand ke atau open mic gitu. Oke, aku lanjut ya. Pisang Ambon. Ini ada contoh kata nih. Pisang Ambon A-nya kecil sama pisang Ambon A-nya gede. Ini kira-kira yang benar yang mana? Ada yang tahu nggak ya? Pasti sih banyak yang tahu nih, tapi diem-diem baik nih. Ayo guys, open mic dong, open mic. Pisang Ambon A-nya tuh gede atau A-nya tuh kecil? Jadi, oke, aku bantu jawab ya. Udah nih, nggak ada yang mau jawab nih. Oke, jadi pisang Ambon itu A-nya kecil ya teman-teman, karena pisang Ambon tuh nama jenis pisang. Bukan pisangnya beneran dari Ambon tuh bukan. FYI aja, pisang Ambon tuh asalnya dari kata Ambon-Ambon. Ambon-Ambon tuh kalau bahasa Jawanya artinya harum atau bau sih. Dari kata ambu. Kalian kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya pasti tahu ambu gitu kan, ambune gitu-gitu kan. Nah, makin kan karena Ambon-Ambon tuh terlalu ini ya, kompleks itu ya, pisang Ambon-Ambon, akhirnya dinamain pisang Ambon. Nah, itu jenis pisang gitu. Selanjutnya nih ada mesin diesel D-nya gede sama mesin diesel D-nya kecil. Nah, kira-kira yang mana sih yang benar? Ada yang tahu nggak nih? Yang benar yang mana? Jadi mesin diesel itu juga merupakan jenis mesin, teman-teman. Ya, bukan kepemilikan, tapi emang beneran jenis mesin. Jadi hurufnya pakainya kecil D-nya gitu. Nih, satuan fisika, nama jenis, nggak usah pakai kapital. Tapi kalau dari asalnya, kalau emang beneran itu dari asalnya, misalnya gudeg Jogja, itu emang beneran dari Jogja kan? Jadi itu nanti Jogjanya, J-nya pakai huruf kapital, kayak gitu ya. Nih, ada contohnya nih. Contoh benernya, gudeg Jogja, G-nya kecil. Tapi kalau misalkan gudeg, G-nya, misalnya gudeg Jogja itu merupakan awal kalimat, G-nya tetap kapital ya, teman-teman. Ini cuman aku kasih contoh awal kalimatnya kecil semua, biar kalian fokus di yang ininya. Nama jenis atau bukannya, gitu. Gudeg Jogja beneran dari Jogja, J-nya gede. Batik Cirebon beneran dari Cirebon, C-nya gede. Film Korea ya benar dari Korea gitu. Kayaknya gede atau kapital. Jeruk Bali, kenapa B-nya kecil? Karena itu cuma nama jenis jeruk. Terus ikan mujair juga nama jenis ikan doang. Teri Medan juga nama jenis teri gitu. Jadi dia tuh diproduksi di Lampung kalau nggak salah. Nah, terus 5 ampere nih, aku bilang satuan fisika. Kayak 5 ampere, volt itu kalau misalkan di kalimat bahasa Indonesia itu pakainya huruf kecil, teman-teman. Yuk, lanjut. Cermati ya, yang ketiga. Nih, aku ada nama-nama orang banyak nih.
Belum. Nah, kira-kira teman-teman nemu pola nggak sih di sini nih? Ini kan ada nama orang. Nama orang nih belakang, nama orang, nama orang, nama orang. Depannya tuh ada sesuatu, apa ya ini? Jadi ini tuh gelar ya di depan. Ini jadi nama gelar, ada gelar akademik, gelar keagamaan, gelar kehormatan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita udah nemu nih polanya, berarti kalau nama orang, pasti dong pakai kapital. Kalau julukan atau nama gelar, keturunan, kehormatan, keagamaan, terus di belakangnya ada nama orang, kayak gini, Pangeran Antasari. Itu semuanya pakai kapital, teman-teman. Terus kalau nama gelar doang, itu nggak usah pakai kapital gitu. Nama gelar doang, nggak pakai orang, itu nggak usah pakai kapital. Contohnya gini, ayah baru saja diangkat menjadi seorang sultan. Nah, kan nggak ada nama orang di belakangnya kan, cuman simbolis saja. Jadi nggak usah dikapitalin gitu. Nah, ini contoh yang julukan. Kalau julukan wajib pakai kapital, ayam jantan dari timur, kecuali preposisi, kecuali kata tugas. Seperti itu ya, teman-teman. Dewa Pedang. Dewa Pedang kan ini kan, apa? Julukan. Jadi kapital. Ini. Oke. Lanjut, guys. Nah, ini ada kalimat. Selamat datang yang mulia. Terima kasih, Kiai. Silakan masuk, Prof. Selamat pagi, dokter. Belum. Nah, kenapa sih tadi kakaknya bilang katanya kalau misalkan di apa namanya ya nggak ada di belakang, nggak usah dikapitalin. Tapi kok ini semuanya dikapitalin karena ini ada sapaan, guys. Jadi kalau misalkan ada sapaan ditambah gelar, sapaan macam-macam ya, bisa silahkan masuk, bisa kita selamat pagi dan lain sebagainya gitu. Kalau sapaan, kalau sapaan ditambah gelar itu pakai kapital gelarnya, gitu ya teman-teman. Terus, nah, wih, capek nih. Kayak tahu. Terus, nah itu jadi biarkan pacar saya mengajar kalian ya guys, kayak untuk beberapa waktu. Jadi ini perkenalkan pacar saya, dia mau ngajarin nih. Jadi nama agama, kitab suci, Tuhan, dan kata ganti Tuhan itu pakainya kapital. Maksudnya gimana sih? Jadi misalnya gini, Quran, Islam, Masjid, Katolik, Alkitab, Yesus, Allah, Hindu, Weda, dan kata ganti Tuhan itu semua ditulis pakai kapital. Meskipun itu ada di tengah-tengah kalimat gitu ya. Misalkan dia beragama Islam gitu. Islamnya itu nanti huruf kapital ya teman-teman. Gitu. Pokoknya nama agama deh, nama agama, kitab suci, bahkan kata ganti agama, kata ganti Tuhan itu pakai kapital. Gitu. Oke. Terus lanjut ya. Sudah menghalunya sudah. Oke. Oh ya teman-teman, aku pengen nyaranin kalian nyatet materi ini soalnya emang agak banyak perinciannya gitu. Dari ini kan baru kapital, nanti ada tanda titik, ada koma, ada titik koma, dan lain sebagainya. At least kalau misalnya nggak dicatat, kalian SS gitu ya. Oke, lanjut. Nah, gini. Terus kalau penulisan bangsa, suku, bahasa, ini yang benar ya teman-teman. Jadi, hanya namanya, hanya nama sukunya, nama bangsanya, sama nama bahasanya yang dikapitalin gitu. Kayak ini, bangsa Indonesia, Indonesianya aja yang dikapitalin. Karena nama bangsanya gitu. Terus Baduy Dalam, nama sukunya yang dikapitalin. Bahasa Indonesia, nama bahasanya yang dikapitalin gitu. Sebenarnya ini karena kayak gini doang, kan kayak awal kata. Ini harusnya huruf gede sih, bangsa, suku, bahasanya. Tapi biar mempermudah kalian gitu loh. Kalau yang di-highlight tuh dikapitalin cuman namanya aja gitu. Tetap tapi kalau misalkan di awal kalimat pakai huruf gede ya teman-teman. Gitu. Terus mungkin ada yang nanya, Kak, kalau misalkan
pelajaran gitu, bahasa Indonesia kok B-nya gede gitu. Karena itu judul pelajaran, teman-teman. Kayak matematika M-nya kan gede. Kayak matematika kan M-nya gede. Ya sama aja kayak bahasa Indonesia, nama pelajaran bahasa Indonesia gitu. Terus apa nih? Nama hari, tanggal, bulan, tahun, dan hari raya pakai kapital semua. Nah, gini teman-teman. Jadi nama harinya, nama bulannya, sama nama tahunnya itu yang dikapitalin. Sedangkan kata harinya, kata bulannya itu nggak dikapitalin, gitu ya teman-teman. Tapi ingat kalau misalkan ini, misalkan ini tuh kalian tulis di awal kalimat, misalkan hari Jumat minggu lalu, gitu, berarti hanya gede gitu kan. Gitu. Ini biar mempermudah aja. Jadi aku ngasih tahu kalau misalkan yang gede itu sebenarnya cuman nama harinya, nama bulannya, nama tahunnya gitu. Selanjutnya, nih nama peristiwa penting secara spesifik harus pakai huruf kapital gitu ya. Konferensi meja bundar, Perang Dunia II harus yang spesifik nih. Kalau misalkan peristiwa nggak spesifik tuh gimana sih Kak? Misalnya Dina berkata bahwa perang di luar sudah selesai gitu. Perangnya ini kan nggak dikasih tahu spesifiknya gimana kan, cuman perang. Ya kan perang banyak, bisa perang dapur, perang makanan, perang apalah gitu kan. Jadi itu umum. Jadi kalau cuman kata perang doang itu nggak usah pakai huruf kapital. Tapi kalau kayak gini Perang Dunia II itu peristiwa penting dan spesifik pakai kapital. Nah tuh kan sotoy banget kasih gambar, udah kayak belajar sejarah. Oke, lanjut guys. Jangan lupa dicatat atau di SS. Nah, nih, nama geografi spesifik harus pakai huruf kapital. Tapi kalau kalian cuma nyebut banyak sampah tergenang di sungai itu. Sungai kan umum kan? Gak spesifik, ya bisa sungai apa? Bisa sungai Ciliwung, bisa sungai apa? Cisadane, dan lain sebagainya kan. Jadi kalau misalkan cuma sungai doang, hurufnya kecil. Terus, nah ini nih. Nih, jadi kalau nama gelar, ini kan, ini menurut kalian udah benar atau salah? Nama gelar. S.S, M titik hum, hanya kecil. Oke, jadi ini tuh salah ya teman-teman. Jadi yang benar itu, ini agak tipis-tipis sih emang. S titik, karena ini nggak ada titiknya ya. Jadi yang ini harusnya ditambahin titik, terus M titik, hum. Hanya itu gede ya, karena ini awal dari singkatan baru gitu, jadi harus gede gitu. Sama jangan lupa ditambahin titik di akhir. Nah ini yang benar. Selanjutnya, nah nama lembaga resmi, organisasi, nama band. Tapi kalau nama band tergantung sih, ada yang huruf kecil semua juga sih. Ya, nama lembaga resmi, organisasi, dokumen resmi, itu semuanya pakai kapital ya teman-teman. Kecuali untuk kata tugas kayak dan, oleh, atau untuk gitu. Ini kan perserikatan bangsa-bangsa. Misalkan kalau di soal kalian bingung ya, kalian lupa gitu. Perserikatan bangsa-bangsa tuh B1-nya untuk bangsa kecil atau gede gitu, apa kapital. Kalian ingat aja PBB gitu. Singkatannya aja PBB, berarti P-nya gede, B-nya gede, B-nya yang satu juga gede gitu. Oke, selanjutnya tanda titik. Oke. Oke. Sorry tadi ada kendala. Oke. Jadi untuk petunjuk durasi kegiatan dan jumlah itu pakai titik teman-teman. Di sini ya. Jadi untuk misalkan durasinya 01.35.20. Nah, ini tuh pakai titik gitu. Karena ini menunjukkan durasi. Terus kalau jumlah juga pakai titik karena ya menunjukkan jumlah gitu. Tapi kalau halaman, tahun gitu nggak usah pakai titik. Selanjutnya, Separuh Hatiku Senja. Jadi ini ceritanya, ini judul. Ceritanya judul buku deh. Nah, ini kalau judul
di belakangnya nggak usah pakai titik. Selanjutnya 15.000 itu nggak usah pakai titik, di setelah RP juga nggak usah pakai spasi di belakang RP atau di sebelah RP gitu. Kenapa kalau misalkan ini nggak ada spasinya? Karena bisa, kalau menurut beberapa orang itu bisa apa ya? Apa sih namanya? Nanti bisa disalahgunakan, bisa aja nanti ditambah angka 1 di sini. Kayak gitu sih, teman-teman. Terus nih untuk tanggal tempat tanggal dan tahun gitu ya. Di belakangnya nggak usah pakai titik gitu. Apalagi di surat gitu nggak usah. Oke. Dalam daftar isi karya tulis nih. Jadi kalau misalkan daftar isi, kalau misalkan angkanya cuma 1 gini pakai titik boleh, kayak gini boleh. Terus tapi kalau misalkan udah ditambahin 1.1, 2.1 itu belakangnya nggak usah pakai titik lagi, teman-teman. Terus kalau udah angka terus pakai kurung, nah itu nggak usah dititikin lagi. Oke? Ini ya. Sekarang tanda koma. Oke, kita lihat. Nah, ini pasti udah pada paham lah ya, kayak A, B, dan C pergi ke pasar gitu. Kayak harus apa namanya, sebelum, kalau dalam perincian sebelum kata dan itu harus jangan lupa ya nih dititikin gitu. Terus nah, kok dititikin, dikomain? Iya maaf guys, dikomain. Ini udah ke koma ya. Sorry. Ya, jangan lupa dikomain. Nah, terus koma itu untuk memisahkan kalau kalimat anak kalimatnya itu di depan, terus induk kalimatnya di belakang. Nah, itu dipisahin sama tanda koma gitu, teman-teman. Ini misalnya gini nih, ini kalau diundang, mereka akan datang. Kalau diundang itu anak kalimat, sedangkan mereka akan datang itu induk kalimat. Jadi ini harus dikomain gitu. Dia untuk mengatasi, mencegah keambiguan juga sih kalau nggak dikomain tuh. Kalau dikomain tuh, maaf. Jadi ini sama juga yang kayak ini, agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Ini kan anak kalimat yang di depan, sedangkan yang kedua ini adalah induk kalimat. Ingat aja, kalau anak kalimatnya duluan, dikomain, terus baru dilanjutin induk kalimat. Terus ada ini. Oke. Yang satu, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, ia memperoleh beasiswa. Nah, setelah kata hubung awal kalimat. Nah, jadi tuh kalau misalkan di suatu, ya di kalimat, di awal kalimat tuh ada kata hubung, contohnya. Oleh karena itu, jadi, maka gitu, itu boleh ditandain koma gitu di belakangnya. Kayak ini juga, anak itu jarang sekali keluar rumah sejak kecil. Jadi wajar saja kalau dia sulit bersosialisasi, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini khusus untuk ini deh, menghubungkan antar kalimat, sorry gitu. Dan ingat ada awal kata, itulah untuk menghubungkan mereka kalimat ini gitu. Terus selanjutnya, nih untuk memisahkan nama orang, nama univ, nama alamat, gitu. Ini aku ngasal aja sih alamatnya gitu, tapi ini koma itu untuk memisahkan ini gitu. Terus selanjutnya, untuk memisahkan nama orang sama gelar, teman-teman, gitu ya. Jadi kalau ada nama orang, ada gelar, dipisahinnya pakai tanda koma. Selanjutnya ada nih, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, nih kira-kira tanda komanya ini buat apa nih? Jadi tanda komanya ini tuh untuk ini, kalau misalkan si penulis mau ngasih keterangan tambahan gitu. Misalkan kan di sini semua siswa, nah penulis ini mau ngasih tahu nih, semua siswa tuh siapa aja, ternyata baik laki-laki maupun perempuan. Nah ini keterangan tambahannya harus diapit sama tanda koma. Selanjutnya, Joko Widodo. Nah, penulis pengen ngasih tahu Jokowi ini siapa, ternyata Presiden ke-7 RI. Nah, ini juga harus diapit sama tanda koma. Gitu ya, teman-teman. Jadi, harus diapit, kalau misalkan ada keterangan tambahan, diapitnya menggunakan tanda koma.
Terus dalam pengembangan bahasa, kita harus titik-titik-titik atas perhatian saudara. Ini beda kalimat ya maksud aku gitu. Atas perhatian saudara, koma, saya ucapkan terima kasih. Nah, ini tuh di komanya itu digunakan untuk bukan membatasi ya. Digunakan setelah keterangan di awal kalimat. Koma ini juga bisa digunakan gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung on mic aja. Kayaknya kalau buka chat agak nih. Oke. Nah, lanjut. Tanda titik koma. Ini lumayan dikit sih kalau yang titik koma. Oke, misalnya nih, Siti membeli jaket, sepatu, dan kaos. Pisang, anggur, dan mangga, buku, pensil, dan penghapus. Gimana nih? Nah, titik koma itu untuk memisahkan rincian. Kayak rincian yang banyak, tapi sebenarnya ada yang sejenis gitu. Bentar. Misalkan, jaket, sepatu, dan kaos ini kan sejenis. Tapi, apa ya namanya? Tapi dia pengen, misalkan dalam satu kalimat, rinciannya tuh banyak banget. Rinciannya banyak banget, tapi ada yang sejenis kayak gini, jaket, sepatu, kaos, pisang, anggur, dan mangga ini kan jenis buah-buahan. Buku, pensil, dan penghapus ini jenis kebutuhan belajar, alat tulis ya gitu. Nah, ini bisa dipisahin pakai tanda titik koma gitu, teman-teman. Karena kan biasanya kalau kayak gini dipisahinnya pakai tanda koma, tapi kan ini udah dipakai kan tanda komanya, jadi dipisahinnya pakai titik koma gitu. Nah, ini juga kalau misalkan di bilangan kayak gini nih, anggap aja kan komanya udah dipakai ya. Jadi mau misahin antara angka yang ini sama yang ini, bilangan yang ini sama yang ini, itu gimana? Nah, pakainya pakai titik koma gitu, teman-teman. Sama ya, kalau di titik koma strukturnya sama juga kayak koma sebelum dan, harus dikasih titik koma gitu. Oke. Nah, ini juga ini untuk bukan membatasi, untuk untuk perincian bentuk setara gitu, teman. Kalau misalkan yang pakai koma itu kan biasanya gini nih, satu kegiatan, satu tokoh misalnya, biasanya. Jadi kayak Bapak menulis, koma mencuci, Bapak menulis, koma memasak gitu ya, koma mencuci mobil misalkan kayak gitu ya. Nah, itu bisa pakai koma doang. Tapi kalau misalkan udah beda nih kan, Bapak menulis, Ibu memasak, adik menggambar, itu dipisahinnya pakai titik koma. Iya, dipisahin dari tadi aku ngomongnya apa ya? Ya, disekat, ya, dipisahin gitu. Oke, yang kelima tanda hubung. Tanda hubung itu strip kecil. Nanti ada tanda pisah yaitu strip panjang. Kalau kalian tahu tuh. Itu beda, teman-teman, itu ada sendiri fungsinya gitu. Yang satu, kepait-paitan. Nah, ini tanda hubung yang strip kecil, itu udah pasti ya, untuk kata berulang gitu. Contohnya, kepait-paitan, cantik-cantik, ganteng-ganteng, gitu. Tampan-tampan deh ya kalau bakunya. Berulang-ulang, dan lain sebagainya. Nah, terus ini juga untuk strip kecil nih, atau kata hubung ya, kata hubung itu untuk memisahkan, biar nggak ambigu gitu kalimatnya. Jadi kalau misalkan ditulis berevolusi doang nih, tanpa ada kata hubung, orang tuh bisa nangkep berevolusi atau berevolusi gitu. Ada yang nangkep evolusi, ada yang nangkep revolusi. Jadi fungsinya kata hubung di sini ini, untuk menjelasin gitu, yang dimaksud penulis tuh apa gitu. Terus selanjutnya ini nih, ini kan bisa nih perdebatan kan, perdebatan bisa terjadi kalau misalkan ini nggak ada kata hubungnya, cuman ditulis 25 ribuan. Ada yang mikir 25 ribuan, ada yang mikir 25.000 gitu. Jadi fungsinya juga ini, ya kan, untuk menjelaskan bagian yang menimbulkan perdebatan. Ini maksudnya itu, kalau 2 strip puluh, itu artinya 20. Terus 5 strip ribuan,
artinya 5 ribuan. Jadi maksud aku kalau misalkan di sela-sela kata ini tuh ada kata hubungnya, itu satu kesatuan gitu teman-teman. Ngerti nggak? Jadi misalkan 2 strip 10 strip 5 berarti 25 maksudnya. Bukan 25, tapi 25 gitu. Gitu ya. Jadi yang ini kalau yang atas ini 20 dapat 5 ribuan, ngerti? 20 itu harganya 5 ribuan. Kalau yang bawah artinya 25.000 gitu, 25 ribuan gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut ya. Nih, kalau misalkan bilangan pecahan. Ini cara jabarinnya. Kalau untuk dalam kalimat 24, 2 strip 10 strip 4. Karena ini satu ya, satu kesatuan 24, jadi 2 strip 10 strip 4 spasi gitu. Per 3. Per 3 ini pernya digabung karena emang gitu. Per itu kalau misalkan untuk pecahan itu digabung. Per 3, per 4 itu digabung ya, teman-teman. Jadi spasi per 3 strip 10 strip 6. Kenapa? Karena ya per 36 ini kan satu kesatuan, 24 satu kesatuan gitu. Itu ya, teman-teman. Jadi yang satu kesatuan dihubungkan pakai tanda hubung gitu. Selanjutnya. Oke, ada macam-macam bentuk kata hubung nih. Untuk menghubungkan urutan gitu, bukan menghubungkan urutan. Untuk kalau misalkan menuliskan urutan gitu. Misalkan Dirgahayu Indonesia ke-75. Nah, sama 75 itu dihubungin sama yang strip kecil gitu, teman. Gitu, teman-teman. Terus kayak kedua, kelima gitu. Terus juga misalkan se-Indonesia, se-Jawa Barat, se-Kalimantan kayak gitu, pakainya tanda hubung yang strip kecil. Terus an, bla 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 an, tahun 20, tahun 80-an, tahun 50-an, kayak gitu, strip kecil juga. Menghubungkan singkatan, misalkan hari strip H, sinar strip X gitu, ber-KTP. Menghubungkan kata ganti Tuhan juga nih, puasa, stripnya gitu. Ini pakai tanda hubung ya, yang strip kecil. Nah, terus yang ini juga nih, strip kumunya kalau dirangkai sama huruf kapital, kata kumunya kalau dirangkai sama kapital itu dihubungin pakai strip kecil atau tanda hubung. Aku bilangnya dari tadi strip kecil biar pada mudah ya ingatnya gitu. Nih SIM-ku, STNK-nya, kakakmu gitu. Lulusan nulis lulusan akademik juga nih. Strip 1, S2, S3 itu pakainya tanda hubung atau strip kecil. Tapi kalau misalkan singkatan huruf gede nih ya, terus ada angkanya di tengah-tengah atau pokoknya mengandung unsur angka gitu ya di huruf kapitalnya atau di di singkatannya, maksudnya di singkatannya itu nggak usah lagi pakai tanda hubung. Terus yang terakhir memisahkan bahasa Indonesia dengan unsur asing. Contohnya membackup, mengcover gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bahasa Indonesia gitu, terus mau nambahin unsur asing kayak men-tackle gitu ya, itu di-stripin dulu, men-strip tackle gitu. Tackle-nya dimiringin juga. Oke. Lagi tanda pisah nih. Kembarannya tanda hubung. Bedanya dia lebih panjang. Oke, jadi tanda pisah ini memberikan penjelasan di tengah kalimat. Gimana maksudnya? Ini tuh hampir mirip sama yang tanda koma tadi sih, teman-teman, menurut aku. Nih, misalkan gadis itu, sebenarnya tuh penulis cuma pengen nulis gadis itu tengah berjalan-jalan sendiri di taman. Tapi karena dia pengen ngasih keterangan tambahan, jadi dia kasih keterangan tambahan dan itu dihubungkan pakai tanda tanda pisah kayak gini yang panjang ya. Jadi gadis itu
penulis tuh pengen ngasih tahu gadis yang mana sih ternyata yang si tokoh sangat sukai gitu. Itu lagi berjalan-jalan sendiri di taman gitu. Terus selanjutnya anak itu, tokohnya tuh pengen kasih tahu yang mana anaknya gitu. Anak itu tuh yang mana? Ternyata yang tokohnya yakin bahwa anaknya itu berbakat gitu. Mempunyai bakat yang luar biasa. Sama kayak ini, Keringatnya itu penulisnya pengen ngasih emosional gitu dengan keterangan tambahan hasil perjuangan tanpa henti gitu. Berarti keringat hasil perjuangan tanpa henti itu bercucuran. Padahal bisa aja cuman keringatnya bercucuran gitu. Jadi kalau kalian juga mau ngasih keterangan tambahan, misalnya mau buat novel atau mau buat paragraf gitu. Misalkan pengen ngasih keterangan tambahan biar mungkin lebih bagus gitu ya kalimatnya, kata-katanya itu bisa pakai tanda pisah gini yang apa sih panjang. Sorry. Okay. Terus menyatakan sampai dengan atau sampai ke. Maksudnya gimana tuh? Nah nih, dari tahun A ke tahun B gitu. Terus dari tanggal A ke tanggal B, dari mana ke mana, itu pakainya tanda pisah. Kan sering kan kalian mungkin, aku sih sebenarnya sering, kalau misalkan nulis tahun, misalnya dari 2003 sampai 2009 tuh pakainya tanda strip kecil gitu. Karena nggak tahu dari dulu kayak nggak pernah dikasih tahu sih. Karena apa kayak jadi aku selama ini salah gitu pakainya pakai strip kecil. Padahal kalau menyatakan dari sini ke sini, dari kapan sampai kapan itu pakainya strip panjang ya teman-teman. Tanda pisah gitu. Jangan lupa tanggal juga dari ini apa sini gitu. Terus apa namanya daerah juga gitu ya. Ingat ya guys, ini mungkin sangat apa penting untuk kedepannya. Oke. Tambahan. Oke. Ini untuk aku sih, ini kalau cara aku ngingetnya untuk bedain tanda hubung sama tanda pisah gitu, karena kan tadi rincian yang tanda hubung banyak banget ya. Kayak untuk kayak ke 20 gitu. Kadang masih suka kebalik-balik itu sebenarnya pakai tanda pisah atau hubung gitu. Nah, aku tuh ingetnya tanda pisah itu cuman tanda pisah yang ini yang panjang tuh untuk keterangan tambahan dan sampai ke atau sampai dengan yang tadi. Cuman buat keterangan tambahan sampai cuma buat keterangan tambahan dan sampai ke atau sampai dengan gitu. Jadi selebihnya pakai tanda hubung. Gitu sih. Kalau aku untuk ngingetnya kayak gitu. Serah kalian kayak gimana ngingetnya, mungkin lebih bisa nginget dengan lebih baik lagi daripada aku. Oke, banyak ngomong kakaknya. Terus penulisan angka. Nah ini, jadi kan kalian bingung nggak sih? Kalau aku sih jujur bingung dulu kenapa ada angka yang ditulisnya angka gitu dalam kalimat. Ada yang ditulisnya pakai huruf. Ternyata kayak kalau menurut yang aku searching gitu ya, aku nggak tahu sih yang paling tepatnya kayak apa, tapi ada beberapa yang bilang kalau angka itu masih bisa ditulis dalam 2 kata, dalam 1 sampai 2 kata, mentok 2 kata, itu tulisnya boleh pakai salah, bentar. Itu tulisnya pakai huruf. Tapi kalau misalkan lebih dari 2 kata, misalkan 35, kan 3 kata ya, 35, itu tulisnya pakai angka gitu. Tapi kalau 1 sampai 2 kata doang, itu boleh pakai huruf. Contohnya gini nih. Nih, 3 kan 1 kata pakai huruf. 50 kan 2 kata nih, masih pakai huruf boleh. Tapi ketika 23, nah ini kan 3 kata. Jadi lebih baik ditulis pakai angka. Terus 1 juta juga, ini kan masih 2 angka ya. 2 kata, jadi bisa ditulis pakai huruf aja. Itu teman-teman. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Habis ini kita main ini, Kahoot, guys. Gampang sih. Gampang kok. Ada yang mau ditanyain nggak ya? Kira-kira. Kak, saya mau nanya. Boleh? Silakan. Yang bagian tanda pisah tadi, kan ada yang Iya. memperjelas
di bagian di tengah kalimat itu, Kak. Iya, Nah, yang itu. ini ya. Ya. Nah, kan contohnya kayak gadis itu aku sangat menyukainya. Nah, itu kan aku sangat menyukainya itu penjelasannya, Kak. Nah, penjelasannya itu harus miring begitu atau Oh, nggak enggak. perlu? Enggak. Nah, Jadi ini aku miringin biar kalian ini apa namanya? Biar kalian tahu gitu. Ini keterangan tambahannya. Nih, aslinya yang kayak gini nih. Jadi nggak usah miring gitu. Gitu oh, ya. aslinya berarti nggak usah miring, Kak. Nggak usah miring. Ah, oke. Terima kasih, Kak. Makasih Askia. Ada lagi yang mau ditanyain, teman-teman? Mungkin mau nanya, ih tadi pacar kakak siapa ganteng banget gitu kan. Itu kayak aktris lagi, aktor Korea. Aduh gila. Itu kita udah backstreet sih teman-teman selama kayak 2 tahun gitu. Ditinggal main Squid Game kemarin. Duh maaf ya guys, cringe banget aku. Oke. Udah nih, nggak ada yang mau nanya lagi nih. Kalau enggak kita main Kahoot. Kita main Kahoot. Agak deg-degan gitu main Kahoot. Udah, nggak ada yang mau tanya lagi. Oke, udah jelas ya. Jangan lupa di SS guys. Oke, jadi kuis. Jadi aku minta kalian buka Kahoot, join Kahoot. Bentar nanti aku bakal share Kahoot-nya di www.kahoot.it. Yuk dibuka yuk Kahoot-nya. Bentar deh, gimana ya? Bentar ya, aku coba buka Kahoot. Bentar guys. Bentar ya, agak norak aku tuh. Bisa, oke. Bentar, aduh. Bentar. Tidak. Oh udah nih. Udah kelihatan belum ya teman-teman? Ini lagunya asik. Ayo buka www.kahoot.it. Kok salah. Bagi link, bentar ya. Gimana sih guys bagi link? Bentar. Oke, pinnya aku share ya, bentar. Ini ya teman-teman. Bisa langsung nggak sih kalau ini apa kalian search Kahoot gitu di mana? Di Google. Nah, itu. Makasih banyak Kak Grace. Makasih Kak. Makasih Kak. Ye, Milan. Yang lain ditunggu ya. Wah, Pogi. Guys, seru loh ini. Sebenarnya tentang yang tadi sih. Cuman seru aja menurut aku. Yuk. Punya Hoshi, siapa tuh punya Hoshi? Ya ampun. Ya udah kalau gitu aku punya Wonu. Wonu nggak boleh ada yang ini ya. Titik nggak pakai koma. NNN, ndak, ki, tidak. Asik, mantap. Pacar Dokyom. Siapa itu? Nggak boleh. Asal nggak ada yang Jisung, aku aman sih.
Enak kan lagunya, teman-teman? Yuk, aku tunggu sampai 15.47 ya, 15.47. Nah, udah. 15.48 deh. Maaf, Kahootnya belum ke share screen. Oh, belum. Bentar ya. Ya ampun, aku. Dari tadi berarti ngomong sendiri dong. Ini udah belum ya? Udah, Kak. Oke. Siapa pacar Jisung? Heh. Awas aja. Tidak. Pacar Jisung. Ini udah 47. Ada yang mau lagi? 1, 2, 3, 4. Minggu gantung, astaga. Ih, banyak ini. Princess Seventeen apa sih? Aku lupa. Karat. Aku juga karat. Tapi karat jadul. Maaf ya teman-teman, out of topic. Ada yang mau join lagi nggak nih? Oh, masih. Oke, aku tunggu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yuks, yuks. Yuk, gengs. Lagunya enak kan? Udah nih ya. Mungkin aku mulai aja langsung. Oke, setuju nggak teman-teman? Aku mulai. 1, 2, start ya guys. Semangat. Go, go, go. Ibu tidak menceritakan bagaimana si kancil keluar dari sumur jebakan itu. Penempatan tanda baca nih, teman-teman. Tanda baca koma. Aku emang jawab juga. Wih, banyak yang benar. Wih, asik, mantap. Ya, jadi nggak usah pakai koma ya. Itu sebenarnya, masa ibu tidak menceritakan bagaimana si kancil keluar itu harusnya nggak usah pakai koma gitu. Kalau di belakang kancil, ibu tidak menceritakan bagaimana si kancil keluar, harusnya nggak dipakein koma juga udah tepat sih. Gitu. Oke, kita next ya. Minggu gantung coy. Di urutan pertama. Terus urutan kedua ada Kaizur, Ki, Nabila, dan Pogi. Oke, yang lain, ayo guys, jangan mau kalah. Nanti bakal dapat album. Gak, bercanda. Penulisan. Tuh, 4/2/8. Kecepatan gak waktunya? Ih, mantap, mantap. Yuk, yuk, yuk. Yang lain yuk. Wow. Beda tipis. Enggak sih. Sama loh. Seri loh. Yang mana sih yang 4/2/8 sama 4. Jadi yang benar itu 4 spasi 2 strip per 8 ya teman-teman, pakai tanda hubung yang apa kecil gitu. Karena 4 kan berdiri sendiri tuh. 4 kan berdiri sendiri. Ya udah berarti habis itu dispasi. Terus 2/8-nya itu kan yang apa? Yang jadi satu kesatuan. Jadinya yang dihubungkan gitu. Lanjut. Oh, Kaizur menggeser Mingyu ganteng, teman-teman. Lanjut. Yuk, yuk, yuk. Abad ke-20. Gercep, gengs. Gile. Hebrat, hebrat. Mantap. Benar ya, teman-teman. Jadi, abad ke-20 pakainya tanda hubung atau tanda strip kecil
gitu. Oke, kita next. Wis, mantap Ki. Terus Ki sampai akhir. Nabila jangan mau kalah, tidak Mas Dayat. Ayo semuanya. Nah ini. Ih, banyak yang benar juga loh. Oke, aku pengen kasih ini ya penjelasan. Jadi kenapa sih salah? Salahnya di mana? Padahal kan tanda hubung kan tadi untuk yang urutan ya, kayak kedua, ketiga dan lain sebagainya. Nah, karena ini peristiwa penting dan spesifik. Peristiwa penting deh. Ini jadi peristiwa penting guys. Jadi Perang Dunia Kedua itu K-nya itu harus besar, kapital, sorry. Jadi karena peristiwa penting dan spesifik mungkin ya. Jadi itu K di ke-nya harus huruf besar gitu. Itu bedanya. Itu kalian catat ya yang tadi. Kalau misalkan yang tadi abad ke-20 gitu. Kan cuman abad kayak nggak spesifik kan. Jadi gitu. Peristiwa apanya nggak spesifik. Tapi kalau yang ini spesifik gitu. Tolong dicatat ya teman-teman, ini biasanya keluar. Wih, mantap. Mana nih pacar disung? Ayolah. Oke, next ya. Yuk, yuk. Gampang ini, gampang. Ibu membeli buku, pensil, dan penggaris, panci, mangkok, dan sendok. Baju, topi, salah. Baju, topi, dan celana. Ayo, pakai tanda pisah, tanda titik, tanda hubung, atau tanda koma. Atau titik koma, maaf. Waktunya kecepatan ya, teman-teman. Iya nggak sih? Ih, gila banyak bener. Bener ya. Jadi ini dipisahin pakai tanda titik koma nih, karena rinciannya banyak, terus ini ada yang sejenis gitu. Buku pensil penggaris, dipisahinnya titik koma. Karena ini udah ada koma gitu. Mau dipisahin pakai apa kan kalau titik juga salah gitu. Harus membentuk kalimat baru gitu. Bisa aja sih, cuman kurang tepat. Yang benar adalah titik koma gitu. Selanjutnya. Oke. Ki masih menempati posisi teratas, Bung. Lanjut. Maaf guys. Di bulan Desember, hadis nih kalian cari mana kesalahannya dan perbaikannya. Yang perlu diperbaiki yang mana? Ayo guys, waktunya mau habis. Cepat-cepat. Asal aja, asal gak apa-apa. Oke. Mana sih yang... yang benar itu yang kuning, guys. Jadi, sebentar. Jadi, bulan Desember kan B-nya kecil. Desembernya aja tuh karena nama bulannya, yaitu yang gede tuh Desembernya. Terus, sang dewa kematian tuh. Karena itu kan, apa namanya, julukan. Kalau sang, terus ada julukan di belakangnya, ditambahin julukan di belakangnya, sang dewa kematian. Si putih gitu. Apa sih si putih? Apa sih kayak sang apa gitulah. Nah, itu tuh pakai huruf kapital semua gitu, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sang terus ada gelar, kok gelar ya? Julukan gitu atau si ada julukan di belakangnya itu pakai huruf kapital. Itu ya. Desember aja yang huruf kapital. Itu teman-teman. Oke. Next. Bentar. Oke. Penulisan gelar akademik untuk Doctor of Philosophy. PhD, Pizza Hut. Jadi lapar.
Iya, benar. Jadi yang benar itu adalah yang P besar, H kecil, karena filosofi gitu kan. Itu masih satu kesatuan tuh. Nah, D-nya gede dan dipisah karena dokter gitu ya. Kalau yang ini salah karena hanya karena masa HD itu apa? P titik HD apa gitu. Jadi ini PH gitu. Gitu pokoknya guys. Ya, kita lihat rankingnya. Pogi, bagus Pogi. Minggu ganteng. Oke, Ki. Dia mau kalah Ki. Oke. Hanya membeli tiket kereta api dengan stasiun tujuan Pasar Senen. Benar nggak? Tuh, clue-nya tanda hubung. Kalau dari mana ke mana pakainya apa tuh? Wih, banyak. Oh, banyak yang benar. Keren, keren. Iya, ya. Jadi kan dari mana sampai mana, dari kapan sampai kapan pakainya yang ini ya, yang panjang, tanda pisah, bukan tanda hubung atau tanda strip kecil. Seperti itu, teman-teman. Ini sangat, wah, Minggu Ganteng juga keren. Jisung dari tadi nggak kelihatan. Pogi, NNN, Ayub. Terus guys, yang lain. Terakhir. Siapa guys? Pacar aku. Ini belum ada yang jawab. Siapa nama aktor yang tadi di PPT? Kira-kira siapa? Nam Junho, bukan Nam Junho guys. Junho itu nama dia di ini Squid Game. Ini maaf ya kalau kalau dia enggak. Duh, ini out of topic banget. Oke, jadi itu pertanyaan terakhir. Tadi aktornya namanya Wi Ha Jun. Oke. Podium. Wih, NNN. Peringkat 3. Peringkat 2, Mingyu ganteng. Emang ganteng. Peringkat 1, Ki, keren banget sih, parah, parah. Kayak keren banget. Padahal tuh tadi aku nggak jelas kan aja ini gitu. Oke, makasih ya teman-teman. Ntar deh aku tutup dulu. Oke, buat yang belum ini jangan patah semangat. Oke. Kok bentar ya teman. Oke teman-teman, selesai kita hari ini. Sejam doang ternyata. Aku kira bakal lebih